Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunggu-tunggu bapak-bapak, guru-guru kami dan ibu-ibu, para jamaah tuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari ini masih kita lanjutkan apa yang pernah saya buka pada Rabu yang lalu, berkaitan dengan bagaimana hubungan antara orang hidup dengan orang mati. Andai kata kita enggak benar-benar memahami bahwa antara kehidupan dan kematian itu, sungguh disitulah yang membuat kita banyak lalai dan kita terlena dengan bermacam hiruk pikuk dunia, sehingga kadang-kadang lebih mementingkan sesuatu yang tak perlu untuk harus dipentingkan, dan kadang-kadang itu yang menjadi sesuatu yang sangat memang untuk menimbulkan permasalahan. Kalau pada Rabu yang lalu ada yang pertanyaan yang sudah saya jawab sekilas berkaitan tentang seseorang yang orang tuanya duluan meninggal, lantas sudah ada anak-anaknya, dan ia bisa menjadi sebagai ahli waris pengganti bagi orang tuanya yang duluan meninggal sebelum meninggalnya si pewaris atau kakek mereka. Sudah kita jawab bahwa yang demikian itu adalah bukan hukum Islam, tapi itu hukum perdata, dan juga hukum perdata yang diakomodir oleh hukum KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, yang disahkan oleh Pak Presiden Soeharto pada tahun 89. Jadi kalau demikian, apakah boleh kita berpegang pada tempat demikian? Tentu saja jawabannya secara agama tidak boleh. Secara negara sah dilindungi oleh undang-undang, tidak dilindungi oleh keimanan. Jawabannya dilindungi oleh undang-undang, tapi tak dilindungi oleh keimanan. Kalau dilindungi oleh undang-undang, kita aman di dunia sampai dengan pintu kuburan. Tak aman setelah masuk dalam kubur, sampai dengan hari bangkit dan sampai dengan tiket ke syurga atau ke neraka. Tak aman. Apa beda? Berkaitan menyikapi apa beda dan apa itu disebut dengan ahli waris pengganti. Nah, itu dulu yang saya sampaikan. Ahli waris pengganti, orangnya saat meninggal dunia tidak ada lagi ahli waris itu, sudah duluan meninggal. Dalam Islam itu bukan ahli waris, karena ahli waris saat meninggalnya pewarisan itu adalah hidupnya si waris. Syarat dalam Islam hanya 3. Ini yang membedakan prinsip rukun daripada hukum faraid Islam 3. Yang pertama, saat ada orang yang meninggal, meninggalnya pewaris dulu. Saat pewaris meninggal, saat itu hidup ahli waris. Yang ketiga, ada harta warisan. Munya salah sabah nan hana perlu hukum peraih munya hana salah sabah daripada 3 hal tersebut. Saat itu ada orang meninggal disebut dengan pewaris. Saat meninggal ada orang yang hidup sebagai ahli waris, hidup, bukan mayat, bukan almarhum. Dan saat
itu juga si pewaris ada harta yang tinggalkan. Itu prinsip. Kalau dalam bentuk ahli waris pengganti, saat meninggal pewaris, ahli waris tidak ada, muncullah orang lain untuk menggantikannya. Boleh enggak diganti? Dalam Islam tidak boleh mengganti. Boleh ganti antara kita orang hidup juga. Tolong jaklon ke empat kepala sekolah. Nejak don ke Nego Fakrul upulan nakauri uronyo. Jut gantau ku Fakrul Hadil gantau daripada kepala sekolah uronyo. Kejak wakil. Nyahinanya nak kedua gantau. Bak copeng hana gantau. Bak bi harta hana gantau dalam Islam. Menyamunat so yang ahli waris urusnya yang berhak. Ila orang lain kepingin minta izin sama yang berhak. Kalau yang berhak kasih halal, tidak dikasih haram. Itu aja. Oleh karena demikian dalam konteks Islam, karena disebut garis pengganti begini, ada orang meninggal, dia punya anak 4, laki-laki 3, 1 perempuan. Dah. Karena yang sebelum meninggalnya seorang meninggal, anak 4 ini pernah ada, tapi saat meninggal ayahnya, 4 anak ini tidak semua masih hidup. 2 masih hidup, 2 sudah meninggal. Yang sudah meninggal ini ada anak, yang 1 anaknya 2, yang 1 anaknya 1. Ya. Yang 1 anaknya 2, yang 1 anaknya 1. Yang menjadi ahli warisan itu auladnya adalah 2 yang masih hidup. Karena yang almarhum bukan ahli waris. Karena yang almarhum ini bukan ahli waris, dalam Islam apakah boleh anak yang menggantikan orang tuanya sudah duluan meninggal? Enggak boleh, karena yang ahli waris bukan orang tuanya, karena orang tuanya bukan ahli waris. Mengapa bukan ahli waris? Saat meninggal kakeknya, dia sudah duluan meninggal, tidak hidup saat meninggalnya pewaris. Maka ahli waris yang tidak hidup saat meninggalnya pewaris itu bukan ahli waris. Oleh karena demikian yang jadi ahli waris hanya anak yang 2 tadi yang masih ada. Kalau demikian cucu-cucunya, kalau demikian cucu-cucunya ini ingin ganti bapaknya yang sudah duluan meninggal, tidak boleh ganti tanpa persetujuan daripada ahli waris. Dalam hukum perdata boleh ganti. Anak yang pertama yang meninggal pertama, 2 anaknya, hak orang tuanya bagi 2. Anak yang kedua meninggal itu adalah dia 1 anaknya, ia tidak bagi-bagi seluruhnya. Jadi masing-masing jatah orang tuanya. Nyan atau hukum perdata. Sejauh ini tolong nanti teman-teman dari guru-guru kami kalau ada, saya belum menemukan dalam perspektif fikih yang dibenarkan dan dapat tanggungjawab masalahnya bisa kita nyocok dengan jalan ahli waris pengganti. Majian necak menurut kelun baik sama yang tanggungjawab orang akhirat di dunia tanggungjawab anak todrop no. Karena dilindungi oleh hukum di akhirat anak todrop, di drop oleh malaikat untuk orang akhirat menyagubi ampunan dari Allah. Ini hati-hati karena adanya kala orangnya. Sebab adanya sebab sisi tidak ada kajian fikih, sisi yang lain ini diakomodir di dalam patron hukum bagi saudara-saudara saya yang menjadi hakim mahkamah syariah. Karena kata tulis mengatakan kena. Ya. Jadi dalam konteksnya tidak bisa kita masuki analogi fikih. 1. Yang kedua, dalam Islam legalitas untuk mendapat pusaka hanya 2 cara, tak lebih. Kalau dibilang susah, tidak susah, sederhana sekali hukum faraid itu. Dalam hukum Islam hanya dilegalkan kita dapat pusaka hanya dengan 2 cara.
Selebih dari itu enggak ada caranya. Dalam hukum perdata, dalam hukum adat, mana saja hukum, bila dengan dua cara yang dilegalkan oleh Islam tak bertabrakan, itu legal dan silakan ambil sah. Islam tak kaku dalam menyikapi bermacam dinamika pemikiran dan dinamika ilmu pengetahuan. Islam juga sangat-sangat menghargai adat istiadat dan bermacam dinamika hukum yang berkembang. Kuncinya satu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam, itu adalah diakui oleh Islam. Islam bukan menghandalkan nama, Islam menghandalkan sistem. Bila sistem yang dibangun itu tak bertabrakan dengan apa yang dalam prinsip-prinsip Islam, itu legal. Bila sistem itu dibangun hebat sekali dengan bermacam teori yang dibangun, tapi itu bertabrakan dengan sistem yang telah dibangun oleh Islam, tetap itu adalah tidak dilegalkan dan tidak halal. Apa dua? Yang pertama, ambil dengan jalan apa yang telah Allah tetapkan dan tidak boleh kurang sedikit pun, tidak boleh lebih sedikit pun. Kurang dan lebih atas keredaan orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang pertama. Inilah yang harus diamalkan. Yang pertama, apa yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Itu prinsip nasiban mafruḍa, bahagian yang telah Allah wajibkan, yang telah Allah fardukan. Bila bagi laki-laki punya hak bagian yang diberikan oleh Allah akibat kematian dua ibu bapa atau kaum kerabat. Beri perempuan juga punya hak dan bagian andai kata ditinggalkan oleh dua ibu bapa dan kaum kerabat. Bagian itu tidak sama, mimma qalla minhu au kasura, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang 1/2, ada 2/3, ada yang 1/8, ada 1/4, ada yang 1/6, ada yang 2/3. Itulah mimma qalla minhu au kasura. Itu nasiban mafruḍa, bagian yang telah difardukan oleh Allah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab faraid dengan bermacam referensi yang ada, bahkan dalam 4 mazhab sekalipun, yang nasibah mafruḍah ini tak lebih daripada hanya 12 orang. 12 orang saja. Tapi dengan kedudukan yang berbeda-beda. Nyo 12 dro nyo ke yang nejaga begot, urunyo 12 dro kali lebih ketetapan dia Allah. Paduk haknya. Yang pertama inong. Yang kedua cucuk inong ba anak agam. Yang kelima yang keempat nek. Yang kelima yah. Yang keenam kakek. Yang ketujuh saudari kandung. Yang ke-8 saudari sebapak. Yang ke-10 saudari seibu. Yang ke-10 saudara seibu. Yang ke-11 lakau menyamati perumah. Dan yang ke-12 isteri bila yang meninggal suami. Tak lebih daripada 12 orang. Ini dijaga. Kalau ini sudah kita jaga, bila mau ambil bukan seperti nasibah mafruḍah, minta izin kepada ini milik siapa, minta izin. Kalau dia punya taklif dan hak untuk memberi izin. Tapi kalau dia cacat daripada fisiknya yang tidak diberikan taklif hukum, dia tidak punya hak untuk memberi izin. Seperti yang 12 tadi,
Ada di antara mereka di bawah umur, dia tidak punya hak memberi izin. Atau di antara mereka cacat otak, gila barangkali, atau idiot, tidak juga ahli untuk memberi izin. Maka hak dia yang tidak bisa untuk legalitas izin diberikan pun tidak dihitung oleh agama, maka hak dia tidak boleh dikurangi, harus sepenuhnya dikasih. Berapa yang telah Allah kasih, bukan kita kasih, yang telah dikasih Allah mafruḍah tadi, nasibah mafruḍah untuk hak mereka. Ya, ini saya tidak jelaskan lagi. Nanti coba dilihat masing-masing berkaitan dengan yang 12 orang itu, berapa bagian yang Allah letakkan. Selebih daripadanya Allah memberikan hak mereka. Berapa yang tinggal, andai kata ada tinggal setelah diambil oleh yang 12 tapi tidak dalam kondisi sekaligus. Inilah yang diingatkan oleh Rasul dalam kuatan hadisnya, ini riwayat Muslim, alhiqul faraidha li ahliha, berikan dulu segala yang difardukan kepada ahlinya. Tuan 12 tadi. Fama baqiya li aula rajulin zakarin, sesuatu yang masih tinggal sisa itu berikan kepada laki-laki yang lebih utama di antara mereka dalam keluarga itu. Aula rajulin zakarin dalam pandangan fikih, pandangan faraid itu disebut dengan urutan orang yang mendapat asabah. Dalam pandangan adat disebut, tapi bukan seperti ini urutannya. Orang adat menyebut ini wali, ini coy wali, nyuhak wali. Itu orang adat ke? Faraid tak pernah mengatakan mereka itu wali. Yang ada isyarat Nabi mengatakan aula rajulin zakarin. Dalam ilmu aula, menyona sisa, andai kata ada tertinggal, itu adalah untuk laki-laki yang utama di antara laki-laki itu. Aula rajulin zakarin dimaknai dalam faraid sebagai orang urutan mendapat asabah. Tidak mendapat bagian tertentu, tapi mendapat asabah itu adalah berapa saja tinggal milik mereka. Nah inilah siapa asabah. Kajian asabah dengan wali beda. Itanya kental dalam pemahaman para Islamannya seolah-olah wali itulah asabah, asabah itu wali. Beda. Di mana beda? Kalau wali nikah, seorang yang ingin untuk nikah, wali nikah yang pertama siapa? Ayah. Habis ayah, kakek, terus wa'in a'la. Kalau itu tidak ada, siapa? Abang kandung. Kemudian abang sebapak. Habis itu anak abang kandung bila sudah balik dan berakal. Kemudian atau anak ayah, abang atau saudara seayah, dan seterusnya. Kalau itu tidak ada, naik baru paman kandung. Kalau enggak ada paman kandung, naik kepada jadi paman sebapak. Enggak ada itu, naik kepada paman, anak paman kandung yang laki-laki. Habis itu anak paman yang sebapak. Kalau itu tidak, lain lagi kepada paman kakek atau saudara kakek, paman ayah, dan begitu juga urutan yang dicari. Itu dalam memilih wali khusus, wali nasab. Dan wali nasab dalam kajiannya tidak kepada wali hakim. Ini persoalan nikah. Dalam persoalan nikah, wali hakim tidak sembarang bisa mengambil alih menjadi kekuatan penikah urus. Karena wali nasab juga tidak selamanya wali nasab itu berlaku, tapi ada yang potong kompas beralih kepada wali hakim. Misal menu yang biasa saya tanya lawinnya, mudah-mudahan ada yang salah ni. Si doyah pasal tak bertaubat anggetim, gaknya gena perkahwin anak darah go anggetim. Karena pasal ia nyan wali ha mupinah ke kadi, ke pak kuaket atau kepada kakek.
Yang ladum langsung jawab kuaket. Menyayah di pasai hang getim tombat mursyid pi hang getim nyan hanai wa ila kepada wali hakim. Tapi jiwa kepada wali abaan, wali yang tahu urut bunuh. Karena wujuduhu ka'adamihi nah lagi tan kekirahannya. Tapi dalam konteks yang lain ada ayahnya. Tapi ayahnya di penjara, tapi tidak bisa keluar. Dah ini mesti juga. Tapi hanya duit. Gimana nak pernikah? Dan tak mau ya cak wakilah api lanjut. Dan ganyan memenuhi syarat jadi wali. Anak darahnya pun dah menikah. Nyan tahu apa nikah anaknya. Nyan hanya jiwa kepada daripada kakek. Karena anak wali. Bunuh anak wali. Orang pasal anak wali kira. Menyohana wali tingkat ya. Bat tingkat kakek. Tapi menyorongkan pasal. Tapi nak penghalang hanya gejak. Nyan gekira agak nyan na wali sama dengan wali tengah umrah ataupun tengah ihram. Nyan harus pindah kepada qadi, tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh. Tapi nah wali yang dia jauh kan jeut dengku. Nya jeut bayar baju sikleung. Hai hanata nikah maka baju sikleung. Lanjut hantar. Nampak. Nah pada buah tembam yang langsung ke kuaket atau ke qadi. Yang pertama itulah tadi berhalangan tidak bisa hadir. Yang kedua wali jauh tapi tidak bisa pulang karena enggak ada, atau keadaan seperti ini tidak dikasih pulang karena lockdown, tidak ada pesawat, enggak bisa terbang. Atau wali sedang melakukan umrah atau sedang ihram, atau wali adal. Adal artinya wali asyik ulai enggak mau nikahkan walinya. Dia menikah. Alasan hak dia menikah bukan karena alasan syar'i, mungkin alasan ekonomi, mungkin alasan politis, tentang terserahlah politik. Pokoknya menyonya lah kau hang menikah. Adal pertama berpindah ke hakim. Adal kedua berpindah ke hakim. Adal ketiga lega menentang oleh wali hang getim penikah anak nyan hukum di kan le pindah ke hakim nyan divonis pasek menyapasek. Adal ketiga pindah kepada wali yang lebih jauh. Kalau tadi daripada ayah pindah ke kakek, atau daripada kakek tidak ada pindah ke saudara abang kandung, enggak ada saudara kandung dan seterusnya. Jadi lega hantar pernikahan anu bukan alasan syar'i, nyan gekira pasek menyapasek beda hukum, berpindah hukum bukan kepada wali yang jauh, bukan kepada hakim tapi kepada wali yang jauh. Ini berkaitan dengan wali. Tapi yang menyangkut dengan asabah, ini kalau setengah jam pengantar, menyangkut dengan asabah berbeda dengan wali. Asib yang pertama adalah anak laki-laki. Bunuh. Wali yang pertama adalah ayah kandung. Orang yang menjadi asabah yang paling pertama adalah anak laki-laki. Masalah mat hukum, nyo masalah tanggungjawab ekonomi. Loan mati yang paling bertanggungjawab loan huruf loan pudip so. Anak loan, maka kena nilai telefon. Orang udip untuk melanjutkan ada keturunan kena kahwin. Siapa yang paling bertanggungjawab untuk membina, mengasuh dan mengajarkannya? Ayah. Maka kedih yang pihak. Pakon dari banyak ke udip, dari banyak ke didik sampai sudah balik. Sekarang mau dia lepaskan tanggungjawab kepada anak perempuannya. Siapa yang paling bertanggungjawab untuk bisa dilepaskan anak itu? Ayahnya. Karena dia yang harus melepaskan tanggungjawab terhadap anaknya yang perempuan untuk dinikahkan. Maka itulah disebut dengan wali. Dia yang menguasai anak itu dalam segala aspek dan dia mempertanggungjawabkan dengan Allah. Di situ beda. Makanya kalau kajian asabah, yang pertama siapa asib? Asabah binafsih dulu, belum asabah bi ghairih, belum asabah ma'a ghairih. Ada 3 macam asabah. Ya anak laki-laki.
Habis itu enggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau itu dah ada naik jadi baru ayah. Enggak ada ayah, kakek. Enggak ada kakek, abang kandung. Enggak ada abang kandung, abang sebapa. Enggak ada anak-anaknya, anak abang kandung secara bergelik. Enggak ada, itu baru paman. Yang kedua, dalam masalah asabah tidak dilihat usia. Anak tadi malam baru lahir. Begitu lahir diketahui laki-laki jenis kelaminnya, dia asabah, walaupun dia belum tahu apa-apa dari malam lahir. Dalam wali tidak jadi wali orang gila, tidak bisa jadi wali anak kecil. Yang kerja dikatanya 3 supaya aglah dengan Allah dalam hukum faraidnya, bedat kental tapam lam ulai katanya masalah wali. Ya, tapi si gogoci pahami betul apa itu asabah. Lantas bagaimana kalau memang sudah ada? Karena asabah ini fungsinya bila yang 12 orang tadi tidak bisa menghabiskan, masih ada sisa, kan aneh. Kau nggak bisa menghabiskan? Nggak bisa, karena memang kadar Allah mafruḍah. Tidak boleh ngambil sesuka-suka. Menyusukanya ada mutabah-mutabah habis. Ini nggak bisa habis. Mengapa nggak bisa habis? Karena kadar mafruḍah, nasibah mafruḍah segitu. Begitu diambil masih ada. Kalau dia dapat habis mentang hanjut. Fama baqiya, yang sisa inilah miliknya asabah. Ya, sudah. Kemudian yang ketiga, perbedaan kita dengan adat. Bila antara kita dengan adat, antara syariat, antara faraid dengan adat tak bertentangan, itu boleh, silakan. Ada beberapa sistem adat. Yang pertama, yang belum tahu bagaimana kita cara membolehkannya. Dalam hukum adat, hibah masa masih hidup dianggap bagian daripada faraid di beberapa tempat dan sebagian tempat. Misalnya masih hidup, kalau tradisi kami dulu orang pidi, ya, saya orang pidi juga, atuk kaku orang pidi dulu. Nah, anak inang oleh kepekawin ada dapat jatah rumah. Setiap anak perempuan kahwin dapat rumah. Itu sudah menjadi tradisi dan itu menjadi bentuk hibah yang permanen. Nah, sekarang hibah itu bagian daripada pusaka. Dianggap bagian daripada ambil pusaka. Padahal orang belum mati. Sekarang belum apa-apa, belum habis anak perempuannya kahwin, meninggal orang tuanya. Meninggal bapak, meninggal mamanya. Yang sudah kahwin aman, sudah ada rumah. Bagaimana yang belum kahwin? Jadi problem. Dalam hukum adat dianggap bahwa untuk keadilan, apa yang sudah dapat rumah sebelum kahwin itu sudah mendapat bagian rumah. Yang belum dapat rumah, yang perempuan harus ambil dulu rumah. Cok rumah oleh berata. Nah, 2 rota ini dalam kahwin. Untuk dia juga harus ada rumah. Semuanya sudah ada rumah, baru lebihnya baru dia tahu balik adik. Begitu cara. Apakah boleh menurut Islam kayak gitu? Kan yang pertanyaan itu hibah. Yang segala menurut tanya itu lu buka le wacana ngan itu pun temannya untuk. Nah, apakah menurut Islam boleh? Sahkah bahwa sesuatu yang belum meninggal hibah sudah kita berikan dan itu kita anggap pusaka, dan bukankah saat setelah meninggal itu adalah yang disebut dengan warisan? Yang warisan sudah ada nasibah mafruḍah bunuh. Yang nasibah mafruḍah atau anaruh rumah hibah. Nasibah mafruḍahnya adalah rumah, tanah, motor dan pementang yang galam terbagi dan masih milik saat mekrok nyawa terakhir, milik yang mekrok teku tu. Ada yang milik si mati tu. Itu sudah tidak ada lagi, sudah hibah. Dalam konteks ini, andai kata
seluruh ahli waris yang sudah mendapat hibah dan ia balik dan berakal. Kemudian seluruh ahli waris yang menjadi ahli waris bagi si mayit, mulai dari anak, ayah, bapa, suami atau isteri, apakah mereka rida memberikan sebahagian besar kepada anak perempuan yang belum kahwin ini atau tidak? Tidak ada hubungan dengan sana. Itu hak orang hidup kepada orang hidup, hak ayah kepada anak dulu, walaupun makruh kalau tidak merata. Karena tidak merata bukan apa-apa, tunggu kahwin. Cuma bak dah play kahwin sawai terus mati kahwin. Dan apa dah play baru play mengkahwin je kuno jok di rumah ke je. Dengar dah play mengkahwin je, terus malaikat maut awal kicau yang wongan. Ini masalah. Dengan demikian lain hukumnya. Maka dalam kaitan ini, andai kata seluruh ahli waris rida memberikan apa yang menjadi tradisi sama seperti wasiat kepada ahli waris, maka sah diberikan dan tidak perlu disamakan dengan apa yang telah diambil. Kalau mereka tidak rida dan tidak ahli taklif, maka tidak bisa dan tidak legal. Menyahana legal sama dengan rumah di duanya hanak deh, rumahnya yang tajuk yang jicok dijih karena adatnya, karena hana senang tidur urung walaupun digatnya sabah rupiah bahagian inan gara-garanya digatnya perutih tetagun sabah kuali tia lima tak gelawang tia JBO dalam taban menan menjampu kena BO duanya nana menaji tanah belang, begitu juga yang lain-lain. Inilah yang kita khawatirkan, dan banyak sekali proses penggabungan antara hibah juga dengan wasiat dan warisan yang di dalam fikih hibah satu bab sendiri, kemudian wasiat satu bab tersendiri, faraid dan warisan satu bab tersendiri. Saya pikir itulah beberapa hal pengantar dari saya hari ini untuk kita melihat daripada beberapa pertandingan hukum ini supaya kita lebih mensucikan diri. Minimal bulan puasanya taubat, niat bahawa atanya ku selesaikan bekle menyona dalam keluarga bakna kewajiban kitanya kajut kerana letak dosa bak harta keluarganya, letak potensi pakai pibahatanya. Bulan puasa taubat ba Allah termasuknya supaya balanya awal kepina la yarfa'u illa bitaubat, termasuk masalah muwad-wad harta pusaka taubat ngak awal pindah ada Allah balanya yang tengok tu ada tanya di dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.